Dan haruskah memilih antara dua hati yang berbeda? Resah, gelisah, dan memang sungguh ku tak bisa bohongi rasa. Harus untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rusman pada pembelajaran kimia organik. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar kimia organik. Pada pertemuan minggu ini, saya akan melanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu masih terkait dengan materi alkana. Pada minggu sebelumnya, kita telah belajar tentang definisi dan struktur dari alkana, dan juga tata nama IUPAC dari alkana. Maka pada pertemuan hari ini, saya masih melanjutkan materi tentang tata nama dari alkana, tetapi dengan bahasan yang berbeda, yaitu tata nama alkana yang bercabang, yang alkilnya bercabang. Yang kedua ada tata nama trivial atau common name of alkane, tata nama umum dari alkana. Dan yang ketiga ada tata nama sikloalkana. Agar kalian sukses dalam memahami materi minggu ini, maka kalian harus memastikan dulu bahwa kalian telah paham dengan materi minggu yang lalu, yaitu tentang tata nama alkana untuk yang alkilnya tidak bercabang atau yang alkilnya lurus, dan juga tata nama alkana yang mengandung cabang selain alkil, atau kita sebut dengan substituent. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Kita mulai dari tata nama alkana dengan alkil yang bercabang. Kita bisa melihat ada struktur sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu mewakili dari struktur alkana dengan alkil yang lurus. Sementara gambar sebelah kanan itu adalah struktur dari alkana dengan alkil yang bercabang. Ini sekilas, ini hampir sama. Samanya dalam hal apa? Jadi untuk yang struktur sebelah kiri itu rantai C terpanjangnya ada 11. Yang sebelah kanan juga ada 11. Cuma di sini yang membedakan adalah alkil yang terikat pada posisi nomor 6. Untuk yang sebelah kiri itu alkilnya bentuknya lurus dengan jumlah karbon yang 3. Yang jumlahnya 3. Sehingga kita bisa langsung memberikan nama alkilnya itu adalah propil. Dan propil ini termasuk ke dalam kategori straight alkyl atau alkyl yang lurus. Sementara untuk gambar yang sebelah kanan, ini alkilnya bercabang. Sehingga ini adalah tugas kita nanti bagaimana cara memberikan nama ini. Nah, untuk yang sebelah kiri, kita bisa langsung memberikan nama dari alkana ini. Karena sudah jelas induknya apa, parent chain-nya apa, alkilnya apa, dan nempel di nomor berapa. Ini nama senyawanya adalah 6 propil andeken. Artinya ada propil pada posisi nomor 6 yang nempel pada parent chain andeken atau yang jumlah C-nya 11. Nah, sekarang untuk bisa menjawab bagaimana cara kita memberikan nama untuk alkana dengan alkil yang bercabang, ini polanya hampir sama. Di sini ada tanda titik-titik, artinya ini yang membedakan nanti antara struktur yang sebelah kiri yang lurus dengan yang kanan yang bercabang. Nah, untuk mengisi titik-titiknya ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi ada 3 hal yang harus kita pahami, kita kuasai dalam memberikan nama alkana untuk alkil yang bercabang. Yang pertama, kita
perlu menetapkan parent chain. Itu gampang, ya, parent chain-nya. Kemudian position of branch alkyl. Nah, ini branch alkylnya ada posisi nomor 6. Kemudian name of branch alkyl. Selanjutnya adalah nama dari alkyl yang bercabang ini apa. Baru kita nanti disusun sesuai dengan aturan tata nama senyawa IUPAC ataupun common. Nah, baiklah, kita flashback dulu ke materi sebelumnya. Kita ingin membandingkan apa bedanya alkyl dengan branch alkyl. Alkyl itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Ini bentuknya lurus kalau alkyl. Kalau alkyl bercabang itu alkyl yang bentuknya tidak lurus, ya. Nah, bagaimana terbentuknya suatu alkyl? Kita akan mencoba runut, ya, dari alkana yang paling sederhana. Nah, ini kita mulai dari CH4 atau kita sebut dengan metana. Metana ini kalau dia melepaskan satu atom hidrogen, itu akan membentuk senyawa CH3 dengan gambar seperti ini. Nah, kadang ini suka ada yang bertanya, ini CH3 itu penulisannya boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh ke samping, boleh ke kanan. Ini juga nggak masalah. Jadi ini arahnya boleh ke kanan atau juga ke kiri, ya. Dan di sini ada tanda cacing. Tanda cacing ini artinya alkyl ini nanti akan nempel ke rantai induk pada bagian ini, nyambungnya di bagian ini. Jadi untuk yang alkana yang paling sederhana itu terbentuk satu jenis alkyl, yaitu CH3. Nah, kemudian bagaimana dengan C2H6? C2H6 atau kita sebut dengan etana. Etana kalau kita gambarkan condensed structure-nya itu adalah CH3CH3. Ini kalau melihat dari struktur alkana C2H6 ini kiri dan kanannya CH3. Ini artinya ketika dia melepaskan hidrogen dari sebelah kanan atau sebelah kiri itu akan menghasilkan alkyl dengan struktur yang sama, yaitu seperti ini. Jadi ini ada tanda cacingnya kalau dia melepaskan hidrogennya dari kiri. Ini yang sebelah kanan itu kalau melepaskan hidrogennya dari kanan. Ini C2CH3, CH2, CH3, CH2. Ini penulisannya hanya berbeda arah saja. Dan ini juga kadang bisa dipersingkat dengan penulisan C2H5. Selanjutnya, bagaimana dengan C3H8 atau kita sebut dengan propana. Kalau propana kita gambarkan ke dalam condensed structure, itu akan terbentuk CH3, CH2, CH3. Nah, kalau kita lihat dari tipe atom hidrogennya, karbonnya, maka di sini terdapat dua jenis atom karbon, yaitu primary dan secondary. Artinya, hidrogen itu bisa dilepaskan dari karbon primer atau karbon sekunder. Nah, ya kalau misalnya primer dengan primer melepaskan hidrogen, itu kan menghasilkan alkyl yang sama. Jadi kita hitungnya kalau misalnya di sini primernya 2, berarti alkyl yang terbentuknya 1, ya tetap gitu tidak berpengaruh. Nah, sekarang untuk senyawa dengan struktur CH3, CH2, CH3, kalau misalnya hidrogen yang lepas dari CH3 sebelah kiri ataupun CH3 sebelah kanan itu akan menghasilkan alkyl yang sama, yaitu CH2, CH2, CH3. Nah, atau kita sebut dengan propil. Dan propil ini kalau kita gambarkan ke dalam line structure itu adalah seperti ini. Jadi sini ada 3 titik, ya. Kemudian kalau hidrogennya lepas dari C nomor 2 atau kita sebut secondary carbon, maka akan terbentuk senyawa ini. CH3, CH ini ada tanda cacingnya di C nomor 2, kemudian CH3 lagi. Kalau kita gambarkan ke dalam bentuk garis, ini bentuknya seperti ini dengan tanda cacingnya ke bawah. Nah, kemudian yang atas ini kita sebut sebagai alkyl yang lurus atau kita sebut saja alkyl biasa aja. Ya. Tapi kalau yang bawah ini kita sebut sebagai alkyl bercabang. Yang membedakan antara lurus dan bercabang itu adalah pada atom karbon yang mana dia nyambung ke rantai induknya atau tanda cacingnya ada di mana. Kalau tanda cacingnya pada C nomor 1, maka itu kita sebut sebagai alkyl. Tapi kalau tanda cacingnya selain pada C nomor 1, seperti gambar ini C nomor 2, kita sebut sebagai alkyl yang bercabang. Kemudian kalau untuk C4H10 ini akan menghasilkan jenis alkyl yang cukup banyak, ya. Nah, kita sebut dengan butana. C4H10 ini itu kalau kita gambarkan ke dalam bentuk kondens itu ada 2 gambar, yaitu CH3, CH2, CH2, CH3. Ini ada 2
dua jenis atom karbon yaitu primer dan sekunder. Artinya nanti akan terbentuk dua jenis alkil. Kalau yang ini ada dua jenis atom karbon juga yaitu primer dan tersier. Sehingga nanti akan terbentuk dua jenis alkil juga. Nah, untuk gambar yang pertama, ketika hidrogen lepas dari CH3 yang paling kanan, maka akan terbentuk CH2, 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 CH3. Atau kita sebut dengan butil. Dan kita gambarkan ke dalam bentuk garis seperti ini. Jadi kalau yang hidrogennya lepas dari CH3 yang kanan ataupun yang paling kiri, itu akan menghasilkan alkil yang sama. Kemudian yang kedua, kalau lepasnya itu dari CH2 atau jadi dari secondary carbon, maka terbentuk senyawa seperti ini, alkilnya. Jadi tanda cacingnya ada pada C nomor 2. Atau kita konversi ke dalam bentuk lain, strukturnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, di sini kita tetapkan kalau yang atas itu bentuknya alkil biasa atau lurus, sementara yang bawah ini adalah alkil yang bercabang atau kita sebut dengan branch alkyl. Kemudian untuk yang gambar kedua, ketika hidrogennya lepas dari CH3, ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi CH2, CH terikat pada 2 CH3. Atau kita gambarkan ke dalam bentuk garis seperti ini. Dan kalau misalnya dia lepas hidrogennya pada C tersier atau pada yang CH ini, maka cacingnya pada yang C ini. Jadi dia ini membentuk suatu alkil yang bercabang. Atau kita gambarkan ke dalam bentuk lain strukturnya seperti ini. Jadi baik yang gambar yang sebelah kiri atau sebelah kanan itu dua-duanya termasuk ke dalam alkil yang bercabang. Kenapa disebut dengan alkil yang bercabang? Tadi sudah disampaikan bahwa di sini C yang tanda cacingnya itu bukan pada tadi yang kalau yang ini pada C yang pertama. Kalau ini pada C yang pertama tapi di sini bentuknya bercabang alkilnya. Kalau ini bentuknya lurus. Ini juga pada C yang kedua, tapi bentuknya bercabang. Jadi selain kalau untuk bentuknya lurus sama yang bercabang tadi, untuk menetapkan dia alkil lurus alkil bercabang itu yang pertama yaitu dia bentuknya lurus gitu. Itu namanya alkil. Kalau yang bercabang dia bentuknya bercabang. Baik nyambungnya dari nomor 1 ataupun dari nomor yang lainnya. Berikutnya, di sini ada rangkuman, yaitu alkil-alkil yang bercabang tadi yang dihasilkan dari lepasnya satu atom hidrogen pada berbagai senyawa alkana. Yang pertama ini ada alkil yang bentuknya yang karbonnya 3, kemudian yang karbonnya 4, ini karbonnya 4, ini karbonnya 4, ini karbonnya 5, dan juga karbonnya 5. Ini nama-nama alkilnya nanti akan kita pelajari di sini, dan ini semuanya kita sebut sebagai alkil bercabang. Dan kalau kita lihat dari struktur ini adalah parent chain-nya. Jadi yang tanda cacingnya itu di sini. Kalau tanda cacingnya kalau alkilnya sudah bergabung dengan parent chain, maka tanda cacingnya itu menjadi hilang. Jadi ini adalah struktur dasar dari alkil-alkil yang bercabang. Kalau sudah ada parent chain-nya, berarti ini adalah struktur dari senyawa-senyawa dengan alkil yang bercabang. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nama dari alkil yang bercabang? Ini ada dua aturan penamaan, yaitu IUPAC name dan juga common name. Untuk yang IUPAC name, peraturannya seperti ini. Ini gampang sekali ya. Karena kenapa disebut dengan gampang? Karena untuk menentukan karbon C nomor 1 itu sudah pasti pada atom C yang ada tanda cacingnya. Nah, jadi di sini kalau ada gambar alkil seperti ini, maka nomor satunya ini kan tanda cacingnya di sini, maka ini nomor 1, ini nomor 2. Kemudian tahap yang kedua, determine the parent chain and give the number starting from carbon number 1. Jadi kita tentukan dulu parent chain-nya. Nah, parent chain-nya itu kan di sini ada nomor 1, nomor 2. Berarti C terpanjangnya itu ada 2. Atau karena ini suatu alkil, maka kalau atom C alkana yang panjangnya 2 itu namanya etana. Tetapi karena di sini kita dalam hal ini kita lagi tata nama alkil, maka di sini C terpanjangnya namanya etil karena jumlah C-nya ada 2. Kemudian tahap yang ketiga kita mengidentifikasi alkil-alkil yang menempel pada C terpanjang. Ternyata di sini ada suatu alkil yang terikat
pada C nomor 1, namanya metil, karena jumlah C-nya ada 1. Selanjutnya, kita berikan tata nama IUPAC dari alkyl tersebut dengan format sebagai berikut. Yang pertama posisi alkylnya, di sini posisi metilnya di nomor 1. Kemudian nama dari alkyl. Kalau alkylnya lebih dari 1, namanya harus disusun secara alfabetis. Kemudian nama parent chain-nya dan berakhiran il, karena dia adalah suatu alkyl. Sehingga alkyl dengan bentuk seperti ini, dia memiliki nama IUPAC 1 metil etil. Artinya ada metil yang nempel pada nomor 1 dari rantai induknya 2 atau etil. Bagaimana cara memberikan tata nama IUPAC untuk alkyl yang jumlah C-nya 4 seperti ini? Ini yang pertama kita berikan nomor. Tadi nomor 1-nya adalah yang tanda cacinya langsung di sini. Kemudian nomor 2, nomor 3. Berarti C terpanjangnya ini ada 3. Berarti namanya adalah propil. Kemudian kita identifikasi pada propil ini ada metil. Ada alkyl yang nempel di nomor 1. Maka nama IUPAC-nya adalah 1 metil propil. Gampang. Kemudian untuk yang bentuknya seperti ini, kita beri nomor 1 pada tanda cacingnya, kemudian 2. Ini 2-nya bisa ke atas, juga bisa ke bawah, karena panjangnya sama. Kemudian kita tentukan C terpanjangnya, namanya etil. Kemudian kita identifikasi di sini, ternyata ada 2 metil yang nempel di nomor 1. Jadi nama IUPAC-nya adalah 1,1 strip dimetil etil. Artinya ada 2 metil yang nempel pada nomor 1 pada rantai induk yang panjangnya 2. Nah, karena ini namanya alkyl, berarti akhirannya harus il. Itu untuk tata nama IUPAC. Sangat gampang sekali. Kemudian bagaimana untuk memberikan nama trivial atau common name dari alkyl yang bercabang? Yang pertama kita tahapannya kita memahami istilah-istilah prefix ya. Jadi untuk common name ini kita menggunakan prefix iso, neo, secondary, sama tertiary. Nah ini kita pelajari dulu definisinya dulu, nanti kita aplikasikan ke dalam contoh dari bentuknya. Jadi iso, neo, sekunder, dan tersier ini hanya cukup dengan melihat bentuknya saja. Ya. Jadi kalau iso itu nanti cirinya itu adalah ada 1 metil yang terikat pada C nomor 2 dari ujung. Kemudian kalau neo itu ada 2 metil yang terikat pada atom C nomor 2 dari ujung. Nah, sementara untuk yang sekunder, jadi C yang ada tanda cicinya atau yang C yang terikat pada parent chain-nya itu adalah atom karbon sekunder. Sementara untuk yang tertiary, itu atom C yang terikat pada parent chain-nya itu jenisnya itu adalah tertiary karbon. Ini ada harusnya huruf Y. Kemudian tahapannya bagaimana cara mengidentifikasi suatu branch alkyl itu iso, neo, sekunder, tersier. Yang pertama kita lihat dulu ya. Ya, give the number starting from the end of parent chain. Jadi kita berikan nomor dulu dari ujung. Ya. Kalau tadi di IUPAC nomor 1-nya adalah tanda cacingnya. Kalau di common name-nya itu nomor 1-nya adalah dari ujung. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, sebenarnya kalau sudah advance itu kita tidak perlu memberikan penomoran. Kita hanya cukup melihat pada nomor 2 itu ada metil atau tidak. Dan kita lihat, cek ya. Kemudian kita cek pada atom C nomor 2 ini, apakah ada metil. Jika ada 1 metil, maka namanya iso. Jika ada 2 metil, maka namanya neo. Tapi jika tidak ada metil pada atom C nomor 2, itu kemungkinannya adalah secondary atau tertiary karbon. Ya. Jadi untuk memberikan nama ini kan nomor 1-nya dari sini, nomor 2 dari sini. Kemudian kita cek pada nomor 2 ada metil, ternyata ada. Jumlahnya 1. Berarti kita menggunakan istilah iso. Kemudian kita hitung jumlah karbon semuanya ada berapa. Ternyata jumlah atom karbon semuanya itu ada 3. Berarti adalah propil. Jadi nama common dari alkyl bercabang ini adalah isopropil. Kenapa iso tadi ya? Iso itu karena dia pada C nomor 2 itu ada 1 metil. Ini sesuai dengan ciri dari iso. Kenapa propil? Karena di sini C totalnya itu berjumlah 3 karbon. Jadi isopropil. Ini iso, neo, itu disusun secara alfabetis.
Sementara sekunder, tersier tidak disusun secara alphabetically. Ya. Nah, ini artinya maksudnya apa? Jadi kalau isopropil berarti di sini angka huruf I-nya itu dihitung sebagai alfabet. Tapi kalau T-butil berarti T-nya tidak dihitung, tapi B-nya yang dihitung. Jadi kalau isopropil dengan T-butil, mana duluan yang ditulis, yaitu adalah T-butil duluan, karena yang dilihat adalah huruf B-nya, bukan huruf T-nya. Tapi kalau isopropil, yang dilihat adalah huruf I-nya. Sekarang ini ada contoh yang lainnya untuk memberikan nama branch alkyl common-nya. Nah, kita lihat di sini ada gambar seperti ini. Kita tentukan nomornya. Nomor satunya dari ujung 1, 2, 3. Kita cek pada nomor 2 ini, ya, ini ada alkyl atau tidak, ada metil atau tidak. Ternyata pada nomor 2 ini tidak ada alkyl atau tidak ada metil. Berarti di sini bukan iso ataupun neo ya untuk gambar seperti ini. Nah, kemungkinannya adalah sekunder atau tersier. Caranya gimana ya? Kita cek pada atom yang tanda cacingnya. Ternyata yang tanda cacingnya ini dia mengikat 2 atom karbon tetangganya. Berarti ini kita sebut sebagai secondary karbon. Nah, sehingga nama dari alkyl ini adalah sek-butil. Ini B-nya huruf besar. Nah, sek-butil. Nah, jadi di sini kalau di nomor 2 tidak ada alkyl, tidak ada metil, maka peluangnya adalah tersieri karbon atau dia adalah secondary karbon. Nah, kalau di sini khususnya karena dia atom karbonnya sekunder, maka kita sebut sebagai sek-butil. Ini contoh terakhir untuk yang tata nama common. Ini nomor satunya 1, 2 dari ujung ya. Nah, pada nomor 2 kita lihat ada 2 metil. Kalau pada atom nomor 2 ada 2 metil, berarti istilahnya ada neo ya. Nah, kemudian hitung jumlah totalnya ada berapa. Ternyata di semuanya ini ada 4, berarti namanya adalah neobutil. Tapi untuk yang struktur seperti ini, karena kebetulan dia C tersiernya juga dia ada tanda cacingnya di sini, maka di sini kita juga bisa memberikan nama ini sebagai tertiary ya. Jadi ini adalah karbon tersier, sehingga namanya bisa neobutil. Kenapa neobutil? Karena tadi pada atom C nomor 2 itu ada 2 metil. Kemudian kenapa di sini bisa tertiary butil atau T-butil? Karena ternyata ini bentuknya adalah karbon tersier. Jadi untuk yang kasus yang seperti ini memiliki 2 nama common. Nah, ini di rumah bisa dicatat ya untuk mengembangkan wawasan dan juga jam terbang dalam memberikan nama alkyl-alkyl yang bercabang. Kalian boleh mengerjakan ini sebagai bahan untuk membuat organic smart book ya. Nah, di sini ada 6 struktur dari alkyl yang bercabang. Nanti tentukan nama IUPAC-nya, kemudian nama common-nya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan bisa ditanyakan. Kemudian sekarang kita tadi sudah bisa belajar bagaimana menentukan nama alkyl, nama parent chain, nama posisi parent chain. Nah, sehingga kita akan dengan mudah bagaimana cara memberikan nama secara total atau secara menyeluruh untuk suatu alkana yang alkylnya bercabang. Ini adalah contoh kasus yang pertama. Bagaimana cara memberikan nama senyawa ini? Nah, kalau polanya dalam memberikan nama senyawa alkana ini hampir sama dengan yang tidak bercabang. Yaitu pertama kita tentukan dulu posisi dari alkyl bercabangnya, kemudian nama alkyl yang bercabangnya, kalau lebih dari 1 berarti nanti disusun secara alfabetis. Kemudian nama parent chain-nya apa. Nah, ini tahapannya seperti ini. Kita tentukan dulu C terpanjangnya. C terpanjangnya itu bisa dari arah mana saja. Bisa dari kiri, bisa dari kanan, ataupun dari bawah. Kalau kita mulainya dari bawah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini lebih pendek. Kalau dari kiri, alkyl dapat nomor 5. Kalau dari kanan juga dapat nomor 5. Jadi ini bebas. Dari kiri dan kanan sama. Nah, kemudian setelah diberikan nomor, berarti yang tidak mendapatkan nomor ini adalah kita sebut dengan alkyl yang bercabang. Nah, ini cara kita berikan dulu nama IUPAC ya untuk yang alkyl yang bercabang ini. Ini ternyata ini nomor satunya, karena ini kan tanda cacingnya ada di sini.
Nah, ini nomor satunya, nomor duanya, nomor tiganya. Ternyata pada nomor 2 itu ada metil, maka namanya adalah 2-metil, kemudian C terpanjangnya 3, jadi 2-metil propil. Sehingga nama dari senyawa alkana yang bercabang ini adalah 5 kurung buka 2-metil propil nonana. Nonana dari mana? Nonana adalah C terpanjangnya ada 9. 2-metil propil apa? 2-metil propil itu adalah cabang dari alkana ini, tapi menggunakan nama IUPAC. Kemudian 5 itu apa? 5 itu adalah cabang ini nempel pada nomor 5 dari rantai induknya. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua, sama, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, sampai 9. Berarti di sini yang tidak mendapatkan nomor itu adalah cabang. Nah, ini cabangnya. Karena kita ingin memberikan tata nama secara common, berarti kalau tadi nomor satunya dari yang terikat dengan parent chain, kalau ini dari ujung 1, 2, 3. Kemudian pada nomor 2 itu ada metil. Tadi sudah disampaikan, kalau pada nomor 2 ada metil, berarti posisinya namanya iso. Kemudian hitung jumlah C terbanyak C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini namanya menjadi isobutil. Sehingga namanya secara keseluruhan adalah 5 isobutil nonana. Jadi rantai C terpanjangnya adalah nonana, kemudian ada isobutil yang nempel pada nomor 5. Jadi kiri dan kanan itu namanya berbeda, tetapi menghasilkan gambar yang sama. Kita ke kasus yang kedua. Kalau gambarnya seperti ini, bagaimana cara memberikan namanya? Nah, kita lihat ya. Ini kenapa nomor satunya dari kiri? Karena dia lebih dekat ke cabang. Kalau nomor satunya dari kanan, dia ke cabangnya jauh sekali. Ya. Sehingga ini sangat dengan mudah kita memberikan nomornya. Kemudian setelah diberikan nomor C terpanjangnya, kita identifikasi alkil-alkilnya. Nah, berarti sini cabangnya ada 2. Ya. Yang pertama ada metil, yang kedua yang ini, yang menjadi PR kita. Nah, kalau kita ingin memberikan nama IUPAC untuk alkil ini, berarti nomor satunya dari sini, 1, 2. Kemudian pada nomor 1 itu ada metil. Maka namanya menjadi 1-metil etil. Nah, karena parent chain dan nama-nama cabangnya sudah teridentifikasi, nah baru kita susun. Tapi jangan lupa dalam menyusun suatu alkil itu kita harus melihat alfabet dari alkil tersebut. Ini nama alfabetnya metil. Kalau ini metil etil. Jadi yang terlebih dahulu disebutkan adalah ditulis itu adalah metil. Kenapa? Jadi kalau ada nama Aan dengan Aan Handayani, maka yang ditulis pertama dulunya itu adalah Aan. Ya. Jadi nama dari senyawa ini adalah metil dulu pada nomor 2, kemudian ada 1-metil etil di nomor 4, kemudian induknya adalah dekana. Jadi ini namanya adalah 2-metil 4, 1-metil etil dekana. Bagaimana dengan common name itunya alkilnya? Ya. Sama, nomor satunya dari kiri sampai 10, kemudian juga kita identifikasi alkil-alkilnya. Kebetulan untuk yang ini adalah metil sama ya, tapi untuk yang alkil bercabangnya itu agak berbeda dalam penamaannya. Karena kita ingin menggunakan nama common untuk alkil yang bercabang, maka kita berikan nomor dulu ya. Dari ujung 1, 2. Ternyata pada nomor 2 itu ada metil. Kalau pada nomor 2 ada metil, berarti kita bentuknya itu adalah iso. Terus kita hitung jumlah C semuanya ada berapa. Ternyata ada 3. Jadi namanya ini adalah isopropil. Sehingga namanya tadi ya, metil dengan isopropil di luar mana. Nah, kalau secara alfabetis, isopropil lebih dulu ditulis, baru kemudian metil. Sehingga namanya isopropil itu ada di nomor 4, jadi 4 isopropil, kemudian metil ada di nomor 2, 2-metil dekana. Ya. Jadi nama lengkapnya adalah 4 isopropil, 2-metil dekana. Lanjut ya. Nah, itu adalah bagaimana cara memberikan nama alkil atau alkana yang alkilnya bercabang. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan nama common untuk alkana? Ini sangat gampang sekali. Ini juga menggunakan istilah N, iso, neo. N stand for normal. Jadi N itu adalah normal, jadi untuk alkana yang bentuknya lurus. Iso artinya sama definisinya ya, pada C nomor 2 dari ujung mengandung atau terikat 1-metil. Neo pada C nomor 2 dari ujung terikat 2-metil. Tapi bedanya kalau di alkil itu harus akhirannya il parent chain-nya. Tapi ini karena di suatu alkana maka akhirannya harus N atau anak gitu ya. Nah, bagaimana cara memberikan namanya?
untuk yang prefix N atau normal, ini digunakan untuk alkana yang lantainya lurus. Karena ini lantainya 4, ya, berarti kita namanya N-buten. Nah, kalau iso itu alkana yang memiliki metil yang terikat pada atom C nomor 2 dari ujung. Jadi kalau kita lihat ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti pada nomor 2 itu ada 1 metil. Nah, karena jumlah C-nya ada 4, jadi namanya ini bentuknya iso. Ya, jadi karena C-nya 4 namanya isobutana. Ini bukan isobutil karena ini bukan suatu alkil. Jadi jangan sampai salah menulis. Ini kebanyakan suka mencampur adukan antara alkil dengan alkana. Nah, neo definisinya di alkananya itu pada C nomor 2 dari ujung itu mengandung 2 atau terikat 2 metil. Jadi kalau kita misalnya lihat dari sini 1 2. Kemudian pada nomor 2 itu ada 2 metil. Dan ini bentuknya adalah neo. Kemudian kita hitung jumlah C terpanjangnya atau C semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksen. Jadi nama keseluruhnya adalah neoheksen atau neoheksana. Ini gampang sekali. Jadi untuk yang common name untuk alkana itu kita cukup menggunakan awalan normal, iso, ataupun neo. Di sini tidak menggunakan sekunder atau tersier. Karena sekunder atau tersier itu hanya berlaku untuk tata nama alkil. Nah, lanjut kepada pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah tata nama untuk senyawa sikloalkana. Kalau dilihat dari namanya, ini ada kata siklo, berarti bentuknya siklik, dan namanya alkana, bentuknya berarti dia adalah alkana yang bentuknya siklik. Dan juga kalau kita lihat, ini sikliknya itu dia tidak mengandung ikatan rangkap 2. Nah, bagaimana cara memberikan nama IUPAC ya atau nama untuk sikloalkana ini? Ini peraturan yang pertama adalah jika tidak ada alkil atau substituen itu adalah cabang tapi selain alkil, misalnya fluoro, kloro, bromo, iodo, nitro, dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada alkil atau substituen pada parent chain, ya, maka format penamaannya itu adalah siklo, kemudian ditambah nama dari alkana kalau dia dalam bentuk lurusnya. Misalnya seperti ini ya. Ini kan bentuknya siklik semua. Berarti depannya adalah kata-kata siklo. Ini kita tinggal hitung jumlah karbonnya. Ini ada 4. Alkana yang C-nya 4 namanya butana. Berarti untuk senyawa yang ini namanya siklobutana. Untuk yang C-nya 5 namanya siklopentana. Untuk C yang 6 namanya sikloheksana. Mudah sekali cara memberikan nama untuk kategori sikloalkana yang seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, ya, tata nama yang keduanya caranya adalah jika hanya terdapat satu alkil atau substituen pada parent chain, jadi di sini tidak memerlukan penomeran. Jadi cukup menyebutkan nama alkil, kemudian siklo, dan juga nama dari alkananya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tanda merah itu adalah substituen atau alkil yang nempel pada rantainya. Jadi yang ini namanya metil, etil, bromo. Ini yang kita sebut dengan substituen. Nah, kalau metil, kemudian di sini ada bentuknya siklik dan sini C-nya ada 4, namanya adalah metil siklobutana. Ini adalah etil siklopentana. Ini adalah bromo sikloheksana. Untuk sampai nomor 2 itu masih terbilang kategori mudah ya. Kemudian untuk yang ketiga, jika pada rantai induknya itu terdapat 2 alkil atau substituen, maka di sini diperlukan penomeran. Jadi formatnya itu adalah nomor alkil, kemudian nama alkil, kemudian kata-kata siklonya, kemudian nama dari alkana. Ini ada contoh ya, di sini ada parent-nya ada 5, kemudian sini ada metil dan etil. Etil dan metil. Kalau kita susun secara alfabetis, di sini etil lebih dulu dibandingkan dengan metil. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, kemudian kita beri namanya, ya, susun secara alfabetis. 1 etil, 2 metil, siklopentana. Kalau gambar ini, bromo dengan metil itu duluan bromo. Jadi nomor 1-nya dari sini, kemudian ke bawah 2, 3. Jadi tidak muter ke kiri. Kalau muter ke kiri ini sangat jauh. Jadi nomor alkil berikutnya akan mendapatkan nomor 5. Kalau ke bawah akan mendapatkan nomor 3. Jadi kita pilih yang ke arah bawah. Ini nomor 1, kemudian nomor 3. Maka namanya adalah 1 bromo, 3 metil sikloheksana. Dan yang terakhir ini jika ada lebih
ada 3 atau lebih alkil atau substituen yang nempel terikat pada atom C dari parent chain-nya. Jadi ini tidak harus selalu disusun secara alfabet, tapi kita mencoba menyusun posisi-posisi alkilnya itu sehingga kalau dijumlah dia akan mendapatkan jumlah yang paling kecil atau nomor alkil yang sekecil mungkin. Ini pasti mungkin belum tahu maksudnya seperti apa. Contohnya ya, sini ada kasus siklik, C-nya ada 5. Di sini ada Br, kemudian ada bromo, maksudnya ada metil dan ada etil. Kenapa bromo nomor 1? Karena dia alfabetnya lebih awal dibandingkan dengan etil. Jadi nomor 2-nya tidak berputar ke kanan ya, tapi nanti nomor 2-nya ke metil, baru nomor 3. Ya kalau ini udah fix banget ya, jadi 1 bromo ya. Kemudian yang 3 etil dan 2 metil. Jadi kalau disusun secara alfabet, ini namanya adalah 1 bromo, 3 etil, 2 metil siklopentana. Nah ini untuk kasus yang di mana hanya siswa yang jeli dan yang memahami konsep bagaimana cara memberikan tata nama yang bisa memisahkan kasus ini. Ini gambar kiri dan kanan itu sama. Nah, kita akan menentukan nomor 1-nya dari mana. Nah, coba kita lihat untuk yang ada 2 kemungkinan ya di sini. Nomor 1-nya bisa dari BR atau nomor 1-nya dari sini, dari metil. Nah, kalau nomor 1-nya dari BR, berarti nomor 2-nya adalah yang paling dekat itu adalah ke arah sini, ke arah etil. Jadi nomor 1 BR, kemudian 2, 3, 4. Nah, ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, nomor 1-nya dari metil, nomor 2-nya nggak ke kanan, nomor 2-nya berputar ke arah kiri ya. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 BR. Nah, mana yang benar dari penomoran ini? Kita caranya sangat gampang sekali. Kita hitung jumlah dari posisi alkil-alkil ini. Jadi kalau dari posisi dari cabang-cabang ini mendapatkan jumlah yang sangat rendah, maka dia adalah pemenangnya. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1 tambah 3, 4 tambah 4 ini 8. Jadi semua posisi di sini jumlahnya 8. Tapi kalau untuk yang gambar yang B ini nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 4. 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7. Berarti yang menang adalah B. Berarti ini kurang tepat penomorannya, sementara ini adalah tepat penomorannya. Nah kalau sudah tepat penomorannya berarti kita menyusun secara alfabet. Kemudian meskipun di sini BR pada nomor 4, tapi karena dia alfabetnya paling sederhana, dia tetap ditulis paling duluan ya, maksudnya dia tertulis di sini 4 bromo. Kemudian 2 etil, 1 metil sikloheksana. Sudah sangat clear untuk tata nama sikloalkana. Ini barusan adalah materi terakhir. Jadi pesan saya ya untuk pembelajaran kimia organik ini atau dalam memotivasi diri sendiri adalah don't stop when you are tired, stop when you are done. Jangan berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika semuanya sudah selesai dikerjakan. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak akan pernah menyerah.